Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas limpahan rahmat dan inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak pada diri saya pribadi dan kepada kita sekalian, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, besok atau lusa kita masih menunggu keputusan pemerintah Republik Indonesia menetapkan waktu 1 Ramadan. Insya Allah kita akan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Maka demi kesemangatan dan kekhusyuan puasa kita, selayaknya kita menelaah kembali keutamaan dan keistimewaannya. Sebab seperti yang kita ketahui, puasa Ramadan memiliki sejumlah keunggulan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. 7 keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ibadah puasa dibalas langsung oleh Allah. Setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan balasannya. Ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan ada yang dilipat gandakan 700 kali lipat. Dikecualikan ibadah puasa, ia langsung mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena di dalam ibadah puasa terdapat rahasia ikhlas dan kesabaran. Demikian
seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'atin dhif. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajri bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Yang artinya setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, dikecualikan ibadah puasa, sebab puasa itu untukku, sehingga aku langsung yang akan membalasnya, sebab si hamba meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keistimewaan berikutnya, puasa Ramadan diiringi oleh ibadah malam, terutama pada Lailatul Qadar, yang utamanya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang menunaikan ibadah malam atau qiyamul lail di bulan Ramadan disertai dengan keimanan dan keikhlasan, terutama di malam istimewa tersebut, maka ampunan atas dosa-dosa sebelumnya sebagaimana balasannya. Demikian seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang artinya, siapa yang ibadah malam pada Lailatul Qadar disertai keimanan dan keikhlasan, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketiga, ibadah puasa sebagai perisai diri dari godaan nafsu dan syahwat. Sebagaimana diketahui saat berpuasa, kita diperintah meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, puasa adalah perisai atau pelindung diri dari berbagai perbuatan nista dan dosa, sekaligus menjadi sarana pelatih diri menahan amarah dan nafsu syahwat. Baik bagi yang sudah berpasangan maupun yang masih lajang. Pantas sekali Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang-orang yang sudah ingin sekali menikah namun belum mampu mewujudkannya, maka untuk berpuasa terlebih dahulu demi mengendalikan nafsu dan syahwat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, namun siapa saja yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, sebab baginya puasa menjadi pemutus syahwat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Keutamaan yang keempat, ibadah puasa mendatangkan kebahagiaan. Sudah masyhur di tengah kaum muslimin bahwa ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan pada saat kita berbuka. Yang kedua, kebahagiaan pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ibadah puasa juga menjadi kebahagiaan dan kecintaan tersendiri bagi Allah. Sebab puasa dalam arti meninggalkan makan, minum merupakan salah satu sifatnya. Bahkan bau mulut
lebih wangi di sisinya dibanding minyak misik. Demikian seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halal fansaimin atyabu indallahi mirihil misk, yang artinya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma musik, aroma minyak musik. Hadis riwayat Imam Malik. Sidang Jumat rahimakumullah, keistimewaan yang kelima, puasa mengantarkan kedekatan hamba dengan Allah dan terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata du'a idza da'ani, yang artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Perhatikanlah ayat di atas, disebutkan setelah ayat perintah puasa, yang ayat 185 yang artinya berbunyi, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya alias tidak musafir, maka bulan itu maka berpuasalah. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian mustajabnya doa orang yang berpuasa selain sudah disinggung dalam ayat di atas, juga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, inna lis-shaimi inda fitrah ada lada'wata ma turad, yang artinya sesungguhnya orang yang berpuasa pada saat berbuka memiliki doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang keenam, puasa memiliki manfaat langsung terhadap kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental. Pantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya dan berpuasalah itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Keistimewaan puasa yang satu ini juga sudah ditandaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, yang artinya berpuasalah maka kalian akan sehat. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keutamaan yang ketujuh, ibadah puasa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Sesungguhnya puncak pencapaian ibadah seorang hamba adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasan surga. Dan ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang bisa mengantarkannya di akhirat. Khusus bagi orang yang berpuasa akan dibukakan pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan.
Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa masuk surga pada hari kiamat. Sidang Jumat rahimahullah. Demikian 7 keistimewaan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menunaikannya dan meraih keistimewaannya, serta di akhirat kita telah sukses meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan surganya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihatil qudsi wa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih jami'a auladil muslimin wa ahlikil kafarati wal musyrikin wa ansuril islam wal muslimin wa'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum.